Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tumbuhan Praktikum yang saya hormati, dan juga teman-teman yang telah hadir pada acara kuliah pada kali ini yang saya banggakan. Baik, pada acara hari ini yaitu saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah praktikum ekologi tumbuhan yang berjudul Kompetisi pada Tumbuhan yang dipersembahkan oleh saya Anissa Fadilail Firdaus. Nah, untuk bahan yang pertama adalah ikhtisar presentasi kami, yaitu ada pendahuluan, metode praktikum, hasil dan pembahasan, dan penutupan. Untuk yang pertama adalah pendahuluan yang bersifat latar belakang, yaitu salah satu cara di mana organisme berinteraksi adalah kompetisi atau persaingan. Nah, maka pada acara hari ini akan mengamati interaksi antara tanaman berbiji. Faktor-faktor yang mungkin penting mencakup hal-hal seperti nutrisi, cahaya, karakteristik tanah, kelembapan, dan kepadatan tanaman lain. Fokus dari laboratorium ini akan berada pada kerapatan tanaman lain sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Rumusan masalahnya yaitu apa itu kompetisi, bagaimana kemampuan berkompetisi kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau terhadap rumput teki, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya kompetisi interspesifik dan intraspesifik dan pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi. Dan manfaatnya adalah mahasiswa mampu mengetahui apa itu kompetisi, mahasiswa mampu mengetahui adanya kompetisi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Dan untuk hipotesisnya adalah dibagi menjadi dua, yaitu pada H0 tidak terjadi perubahan pertumbuhan pada tanaman akibat kompetisi, dan H1 yaitu terjadi perubahan pertumbuhan pada tanaman akibat adanya kompetisi. Metode praktikum pada acara hari ini yaitu mencakup alat bahan, terdapat plot dan polybag, kertas label, cetok, beberapa jenis biji, tanah subur, dan juga pupuk. Untuk cara kerjanya kami bagi menjadi dua, yaitu cara kerja kompetisi interspesies dan kompetisi intraspesies. Untuk yang interspesies, yang pertama adalah siapkan 12 pot. Isilah pot tersebut dengan tanah kira-kira 1 cm dan berilah label yang ditulisi dengan pensil. Kemudian pilihlah biji yang baik dan seragam yang telah disediakan dan semaikan pada pot dengan jumlah sebagai berikut: 2, 3, 5, 10, 18, 34, dan setelah berkecambah dilakukan pengurangan menjadi 1, 2, 4, 18, 16, dan 32. Atau pastikan memiliki benih tambahan untuk mengganti jika ada yang mati atau hilang pada pot cadangan. Dan pada setiap perlakuan diberi 2 perulangan. Kemudian tambahkan tanah pada pot hingga batas bibir pot, kemudian sirami dengan air setiap hari, dan timbanglah berat kering tanaman setiap pot dan produksi bijinya. Kemudian yang kedua adalah cara kerja intraspesies, yaitu yang pertama adalah siapkan 2 set pot, isi setiap pot dengan tanah mungkin 1 cm, kemudian tanamlah pot pada kerapatan dan proporsi sebagai berikut yang telah tertulis di dalam layar. Kemudian masing-masing pot setelah berkecambah ditambahi tanah kembali dan siramilah dengan air setiap hari, kemudian amati perubahannya. Maka setelah dilakukan hasil, yaitu kita mendapatkan hasil dari data sumber. Yang pertama di sini ada dua gambar tabel, yaitu yang pertama ada tanaman kedelai, 1 tanaman kedelai. Kemudian ada perbandingan 1 tanaman kedelai dengan 3 umbi teki, 6 umbi teki, dan 9 umbi teki. Di sini kami mendapatkan masing-masing jumlah yang berbeda-beda, yaitu pada tanaman kedelai, hanya tanaman kedelai saja, itu pada 2-4 minggu setelah tanam memiliki panjang sebesar 0,05. Kemudian pada 4-6 minggu setelah tanam 0,4,
berarti mengalami sedikit penurunan, dan pada 6,8 panjangnya 0,2 dan mengalami penurunan kembali. Kemudian satu kedelai dengan 3 umbi teki, yang pertama pada 2 sampai 4 0,049, yang kedua 4 sampai 6 minggu setelah tanam 0,459, dan yang terakhir 6 sampai 8 minggu tanam 0,212. Ini juga terbukti setelah mengalami peningkatan pertumbuhan, maka di minggu ke-6 sampai 8 mengalami penurunan. Begitu pula dengan yang umbi 1 kedelai 6 umbi teki dan 1 kedelai 9 umbi teki. Juga setelah mengalami penumbuhan, kemudian bertumbuh, mengalami peningkatan dan kemudian menyusut kembali atau tidak bertumbuh. Nah, terus yang ke sebelahnya, tabel yang ini kita ketahui bersama-sama ya teman-teman, bahwa ada satu tanaman kacang tanah, terus kemudian ada yang ditambah 3 umbi, 6 umbi dan 9 umbi. Kita juga bisa melihat di sini ada yang pertama tanaman kacang tanah dari 0,07 ke 0,2 dan menjadi 0,11. Ini berarti setelah bertumbuh kemudian mengalami peningkatan dan mengalami pengurangan kembali. Terus yang kedua yang ada 3 umbinya juga sama ya teman-teman, setelah 0,00 ke 0,25 dan ke 0,12. Jadi bisa diketahui bersama-sama bahwa mungkin dari hasil keduanya ini mengalami kenaikan pada minggu ke-4 dan 6 minggu setelah tanam, dan mengalami tidak bertumbuh atau penumbuhan hanya sedikit pada 6 hingga 8 minggu setelah tanam. Dan yang kedua ini ada 2 gambar kembali. Nah, yang pertama ada tanaman kacang hijau saja, kemudian tanaman kacang hijau dengan umbi teki, 3 umbi teki, 6 umbi teki dan 9 umbi teki. Maka dari hasil itu juga kami dapat melihat bersama-sama bahwa yang kacang hijau hanya kacang hijau pada 2 hingga 4 minggu setelah tanam 0,02, kemudian bertambah menjadi 0,19 dan menurun kembali yaitu 0,11. Juga pada ditambah dengan 3 umbi, 6 umbi, 9 umbi, ini mengalami peningkatan dan juga pengurangan kembali. Nanti akan ada penjelasan mengapa tanaman ini mengalami fase-fase. Yang pertama ada fase pertumbuhan dan fase stagnansi atau berkurangnya penumbuhan. Dan kita geser pada tabel selanjutnya. Nah, ini dia hanya berupa diberikan pertumbuhan dengan spesies lain, yaitu ada 3 umbi teki, 6 umbi teki dan 9 umbi teki. Di sini juga kami dapat mengamati ya. Yang pertama dia 0,05 yang pada 3 umbi teki. Kemudian pada minggu sampai 6 minggu setelah tanam 0,44 dan 6 sampai 8-nya 0,36. Kemudian juga yang 6 umbi teki, 9 umbi teki ini juga yang pertama 0,08 dan juga 0,10. Kemudian mengalami yang 0,08 mengalami peningkatan ke 0,65 dan meningkat lagi menjadi 0,68. Terus yang kedelai dengan 9 umbi teki yang pertama ada 0,10, kemudian menurun menjadi 0,85 dan menurun dan meningkat kembali pada 0,88. Nah, dan yang terakhir ada perbandingan yaitu 3 kacang tanah dan 3 umbi teki, 6 umbi teki dan 9 umbi teki. Yang pertama kacang tanah dengan 3 umbi teki 0,03 meningkat menjadi 0,36 dan menurun kembali 0,26. Ketika yang ditambah dengan 6 umbi teki, yang pertama ada 0,05 menjadi 0,54 dan menurun 0,33, dan yang ditambah 9 umbi teki
dari yang awalnya 0,06 menjadi 0,63 dan menurun 0,42. Bergeser ke gambar sebelahnya juga kacang hijau dengan 3 umbi teki, 6 umbi teki, 9 umbi teki. Yang pertama dari 0,055 menurun menjadi 0,47 dan menurun kembali menjadi 0,45. Terus yang ditambah dengan 6 umbi teki dari yang 0,09 meningkat menjadi 0,82 dan menurun menjadi 0,74. Sedangkan yang dibandingkan dengan 9 umbi teki dari yang awalnya 0,11 meningkat menjadi 1,08 dan menurun kembali pada 0,88. Nah, ini mengapa sebenarnya dari sini menjadi peningkatan, penurunan, dan ada juga yang bersifat tidak seimbang, yang awalnya meningkat kemudian menurun. Nah, ini sebenarnya tergantung pada tanaman masing-masing. Karena tanaman kan bersifat pada yang jika dia ditambah dengan lawannya atau diberikan perlakuan dengan tanaman sebelahnya itu maka akan terjadi kompetisi di situ. Dan itu akan menyebabkan tanaman itu mendapatkan lebih banyak nutrisi atau sebaliknya, atau mendapatkan lebih sedikit nutrisi. Atau jika kemudian pada 6-8 minggu setelah tanam ini biasanya terjadi penurunan karena biasanya nutrisi yang terdapat pada tanah itu dapat dikatakan habis atau berkurang karena telah diserap. Oleh karenanya pertumbuhannya sudah tidak meningkat lagi namun hanya sedikit. Kemudian untuk pembahasannya, berdasarkan analisis data tersebut dapat diketahui bahwa tanaman legume maupun teki dapat memenangkan kompetisi antar tumbuhan dengan keadaan tertentu pada masing-masing tanaman. Tumbuhan memiliki kemampuan bertahan hidup ketika berdampingan dengan tumbuhan lain. Kompetisi pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Antara lain adalah cahaya, unsur hara, suhu, air, nutrisi, karakteristik tanah, kelembapan, dan lain-lain. Faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kompetisi tumbuhan. Adapun internalnya yaitu kemampuan biji atau tumbuhan tersebut untuk bertahan hidup berdampingan dengan tumbuhan lain. Kecepatan perkecambahan biji tumbuhan dan pertumbuhan anakan merupakan suatu faktor yang menentukan kemampuan spesies tumbuhan tertentu untuk menghadapi dan menanggulangi persaingan yang terjadi. Nah, dari sini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, laju pertumbuhan tanaman kedelai dapat mencapai titik optimal pada minggu ke-4 dan 6 setelah tanam tanpa terjadi kompetisi terhadap umbi teki. Yang kedua, laju pertumbuhan tanaman kacang tanah dapat mencapai titik optimal pada minggu ke-4 dan 6 hingga 6 setelah tanam ketika berkompetisi dengan 9 umbi teki. Begitu pula dengan tanaman kacang hijau. Dan yang ketiga, laju pertumbuhan tanaman teki ketika berkompetisi dengan kedelai selalu mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan 9 umbi teki menyerap lebih banyak air, nutrisi, dan zat yang diperlukan tumbuhan daripada tanaman kedelai. Dan yang keempat adalah laju pertumbuhan tanaman teki ketika berkompetisi dengan kacang tanah maupun kacang hijau dapat mencapai titik optimal ketika pada usia 4 hingga 6 minggu setelah tanam. Baiklah, begitu saja teman-teman dan Bapak Ibu dosen presentasi yang dapat saya berikan. Semoga dapat ditangkap di sini hasil dari adanya kita mempelajari kompetisi pada tumbuhan, hasil di mana tumbuhan dan tumbuhan lain itu ternyata mengalami kompetisi dalam memperebutkan makanan, nutrisi, cahaya, dan faktor-faktor penunjang kebutuhan hidup tumbuhan masing-masing. Untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.